Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, yang mana kedua nikmat tersebut banyak sekali dilupakan oleh sebagian besar manusia. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah masih memberikan kesempatan, memberikan kesehatan, yang karena dengan kedua nikmat tersebut merupakan modal yang besar. Karena kesempatan dan kesehatan merupakan harta yang paling berharga bagi seorang muslim. Jamaah kaum muslimin, kita tidak terasa bahwa hari ini sudah merupakan hari-hari yang dimana hari-hari tersebut sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari setahun. Dan kita saat ini berada di pintu-pintu hari yang diberkahi tersebut, yakni hari-hari 10 Dzulhijjah. Hari-hari 10 Dzulhijjah, yang mana hari-hari dalam 10 Dzulhijjah di awal ini merupakan hari-hari yang sangat Allah berikan kelebihan keutamaan dari hari-hari yang lain. Bahkan Allah menjadikan amal soleh di hari-hari 10 awal Dzulhijjah tersebut adalah lebih atau sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ketika beramal soleh di seluruh hari-hari yang ada dalam satu tahun. Maka kita menjadi tahu bahwasanya hari-hari 10 awal Dzulhijjah adalah hari yang paling dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan paling utama untuk beramal. Oleh karena itu kembali kita ingatkan, ketika kita berada di hari-hari tersebut dan kita sekarang berada di dalamnya, maka hendaklah kita muliakan hari-hari tersebut. Jemaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memujinya, memuji tentang hari-hari tersebut di dalam kitabnya, yang mana sampai-sampai Allah bersumpah dengan hari-hari 10 awal tersebut sebagaimana dalam firman-Nya, wal fajri walayalin ashr. Wal fajri, demi waktu fajar.
Waktu fajar adalah waktu subuh. Kaum muslimin, ketika Allah bersumpah dengan nama makhluknya, menyebutkan nama makhluknya demi waktu fajar, itu menunjukkan bahwa waktu fajar adalah waktu yang istimewa. Waktu fajar ada waktu yang utama di mana seseorang beribadah kepada Allah yang nilainya lebih daripada ibadah-ibadah di waktu yang lain, yang sehingga dalam ayat yang lain, inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat subuh, bacaan Quran waktu fajar tersebut, kana mashhuda, benar-benar disaksikan. Maksudnya disaksikan oleh para malaikat malam dan para malaikat siang. Bahkan rakaat fajri khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi, 2 rakaat sunnah fajr itu khair, lebih baik minad dunya, pada dunia, wa ma fiha, dan apa yang ada dalam dunia tersebut. Artinya lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru salat sunnahnya. Maka kembali ketika Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluknya, menunjukkan di situ ada kemuliaan, ada keutamaan atas yang lain, yang sehingga para malaikat pun menyaksikan orang-orang yang salat subuh berjamaah, baik malaikat malam maupun malaikat siang. Ketika datang, dia menyaksikan orang-orang sedang berjamaah subuh, dan bagi malaikat malam yang akan melaporkan pun menyaksikan orang-orang dalam keadaan salat subuh. Oleh karena itu, ketika para malaikat siang, para malaikat malam menjaga di waktu malam itu melaporkan dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat itu naik menuju Allah melaporkan tentang apa yang diperbuat oleh hambanya. Kata Allah, wahai para malaikat, apa yang sedang hamba-hambaku lakukan ketika engkau meninggalkannya? Maka kata malaikat tersebut, wahai Allah, kami mendatangi mereka dalam keadaan salat berjamaah, dan kami tinggalkan mereka pun dalam salat berjamaah. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal fajri, demi waktu fajar. Oleh karena itu banyak sekali manusia yang merasa berat ketika diundang untuk menunaikan salat subuh berjamaah di masjid. Mereka lebih memilih tidur, padahal sungguh keutamaannya sungguh sangat luar biasa. Terkadang manusia kalau mengejar perkara dunia tidak mau ketinggalan. Kalau mengejar masalah dunia terkadang lebih disiplin, lebih tepat waktu. Padahal dunia itu adalah sesuatu yang tidak pasti, dan tidaklah seseorang itu memiliki dunia kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya. Dan dunia itu adalah sementara. Sementara kebahagiaan akhirat itulah yang pasti. Akhirat adalah suatu kepastian. Siapa yang mentaati Allah, maka dia masuk surga, dan siapa yang mendurhakai Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka akhirat adalah sesuatu yang pasti. Kemudian walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Nah, inilah jemaah sekalian, Ibnu Abbas dan selain beliau radhiyallahu anhum berkata ketika mengomentari makna walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10, kata beliau, hiya ashru dzulhijjah. Yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 adalah 10 Dzulhijjah. Dan kita sekarang berada di 10 awal Dzulhijjah. Kemarin diumumkan, ya, masuk awal Dzulhijjah hari apa itu? Rabu, ya. Rabu, Kamis, Jumat. Tidak terasa, ya, tahu-tahu sudah sedang 3 hari. Ya, sedang masuk di hari ketiga.
Di mana 10 Dzulhijjah merupakan hari-hari yang mana Allah telah menyempurnakan kepada Musa untuk Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah untuk menerima Taurat selama 30 hari, kemudian Allah tambahkan 10 hari lagi, dan 10 hari itu adalah masuk Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, sebagaimana firman-Nya, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi 'ashr. Dan kami, Allah telah memberikan janji kepada Musa selama 30 malam, dan kami sempurnakan dengan 10 hari berikutnya. Inilah jamaah sekalian yang ditafsirkan atau sebagaimana telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa kalimat atau ayat wa atmamnaha bi 'ashr adalah 10 Dzulhijjah. Jemaah, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awal Dzulhijjah juga itu merupakan hari-hari yang sudah ditentukan, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hambanya mengingatnya, berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Padahal menyebut nama Allah kapan saja berzikir, tapi ini lebih dikhususkan, menunjukkan kekhususan adalah sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh yang tidak khusus, oleh yang lainnya. Menunjukkan adanya kelebihan, keutamaan di hari tersebut. Sebagaimana firman-Nya, wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan supaya mereka menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang ditentukan bilangannya oleh Allah. Dalam ayat yang lain fi ayyamin ma'lumat, yang telah ditentukan bilangannya, jumlah harinya, ala ma razaqahum, atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Maka demikian mayoritas ucapan, yakni qaul aktsaril mufassirin, mayoritas ahli tafsir atau para mufassir. Demikian pula keutamaan, kelebihan hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Kata Nabi, ma min ayyam, satupun dari hari-hari yang ada, al-amalu salih, beramal soleh, untuk beramal soleh, fiha, di hari-hari tersebut, ahabbu ilallah, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini, hari-hari 10 Dzulhijjah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yang lain. Ya, qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, walal jihadu fi sabilillah, apakah juga tidak termasuk jihad di jalan Allah? Apakah jihad di jalan Allah juga dikalahkan oleh amal soleh yang dilakukan di hari-hari 10 Dzulhijjah maksudnya? Maka kata Nabi, beliau menjawab, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad di jalan Allah kalah. Sekalipun jihad di jalan Allah, berperang melawan musuh yang taruhannya terluka atau bahkan mati. Terluka atau bahkan mati. Jihad di jalan Allah kalah sama amal soleh yang dilakukan di hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Namun kemudian kata Nabi SAW, illa rajulun
kecuali seseorang yang jihadnya tersebut kharaja bi nafsihi wa malih, dia keluar dengan dirinya keluar di medan perang dengan membawa hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai', akan tetapi kemudian tidak pernah kembali lagi kepada keluarganya, artinya mati di dalam medan perang. Demikian pula hartanya menjadi rampasan mereka, rampasan orang-orang kafir. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud. Inilah jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal soleh yang dilakukan di hari-hari 10 awal Dzulhijjah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sedang berada di dalamnya. Ya, makanya jangan nganggur. Jangan duduk termenung tanpa berzikir, tanpa berucap dengan ucapan yang baik, rugi. Kalau berlalu begitu saja, isi sekalipun dengan zikir, wa yadhkuru ismallah, sekalipun dengan ibadah yang sangat ringan dan tanpa modal, yakni berzikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah yang paling ringan. Tapi memberatkan timbangan. Khafifun fil lisan, zikir itu adalah ringan di lisan, wa thaqilun fil mizan, akan tetapi berat di dalam timbangan. Dan zikir itu merupakan yakni taman, ya dari taman-taman, apa istilahnya, merupakan tabungan dari tabungan surga. Berikutnya dari Ibnu Umar. Kalau tadi amal yang paling dicintai oleh Allah, berikut ini adalah sebagaimana dari Ibnu Umar yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin a'zamu indallah, tidak ada suatu hari dari hari-hari yang ada di dunia ini, a'zamu, yang lebih agung. Kalau yang pertama yang lebih dicintai, kalau yang sekarang yang lebih agung, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala ahabbu ilaihi, ditambahkan, dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal amali fihin, daripada beramal pada hari-hari tersebut, min hadhil ayyamil ashr, dari hari-hari 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Oleh karena itu kemudian kata Nabi, fa'akthiru fihinna minat tahlil, maka hendaklah kalian memperbanyak pada hari-hari tersebut untuk mengucapkan tahlil, berzikir dengan kalimat tahlil. Apakah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau kalimat tahlil yang lainnya, la ilaha illallah. Itu adalah kalimat-kalimat tahlil. Kemudian wa takbir, kata Nabi, hendaklah kalian memperbanyak takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa tahmid, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Walhamdulillah, tahmid perbanyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Fahiya afdalu ayyamil am, maka hari 10 awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling utama dalam setahun secara umum. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Wa qad yakunu as-sabab fi dzalika annahu, karena sebabnya adalah bahwa 10 awal Dzulhijjah itu berkumpulnya ummahatut ta'at, induk-induknya ketaatan, induk-induknya ibadah itu terkumpul di situ, yang tidak ada pada hari-hari dalam bulan yang lain. Misalnya berkumpulnya yakni ketaatan-ketaatan kepada Allah, salat. Ada salatnya.
Ya, atau juga salat hari raya. Itu kan 10 awal Dzulhijjah. Ya. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah li rabbika untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Sembelihlah yakni unta, ya unta kurban. Atau berkurbanlah. Yang dimaksud adalah salat hari raya. Ya, yang dimaksud adalah salat hari raya. Kemudian wasyam, maka di 10 awal Dzulhijjah juga disunnahkan untuk berpuasa. Ya, apalagi terutama puasa Arafah. Ya, bagi yang dia ingin berpuasa, karena ibadah puasa merupakan salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-shadaqah, ada sedekahnya. Kemudian wal hajj, ada juga di 10 awal ini adalah di antara kaum muslimin ada yang diberikan kemampuan, mereka sedang melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Nah, inilah jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin berkumpul semuanya dari induk-induk ketaatan kepada Allah tadi di selain 10 awal, ya, di bulan Dzulhijjah ini. Oleh karena itu, ya kita, ya, faman balaghahu rabbuhu, barang siapa yang Rabb kita, yang Allah Subhanahu wa taala menghantarkan hidup kita, menghantarkan usia kita, memberikan kesempatan kepada kita, bahkan Allah memberinya kesehatan kepada kita di hari-hari tersebut, maka hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena kita masih diberi kehidupan, diberikan kesempatan. Bersyukur awal-awal Dzulhijjah ini, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara bersungguh-sungguh pada hari-hari tersebut. Dengan apa yang kita mampu. Dengan apa saja yang kita mampu untuk menunaikan ketaatan-ketaatan kepada Allah, untuk menunaikan macam-macam takarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang kita lakukan. Ya, kesempatan. Ya, amal soleh apa saja? Ya, wa minal a'mali shalihah allati yanbaghi an yahrisa 'alaihal muslim, dan di antara amal-amal soleh yang sudah sepatutnya seorang muslim dia bersemangat adalah yakni di awal-awal 10 Dzulhijjah ini, ba'da fil wajib wajtinabil muharram, yakni setelah kita melaksanakan hal yang diwajibkan oleh Allah, kemudian hal-hal yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara yang sudah sepatutnya kita bersemangat adalah berpuasa. Ini silahkan bagi orang-orang yang berpuasa dari awal, tidak mengapa, karena puasa termasuk amal yang soleh. Ya, wadzalika annasyama, yang demikian itu karena bahwasanya puasa itu min ahabbil a'mal, termasuk amalan yang paling dicintai, min ahabbil a'malis salihah, termasuk amalan-amalan yang soleh yang paling dicintai ilallah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad raghaba ummatahu, sungguh beliau telah menganjurkan, telah memberikan perintah kepada umatnya fil amalis salih, di dalam beramal saleh, fi hadhil ashr, di 10 hari bulan ini. Fayan dari jusyam, maka puasa termasuk, puasa itu termasuk fitil kal a'malis solihatil mahbubati ilallah, puasa termasuk amal-amal yang soleh yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal.
Wa akiduha bisyami yaum Arafah. Dan yang paling pokoknya, yang paling akid, yang paling kuatnya, yang paling pokoknya adalah puasa hari Arafah. Ya, ini jangan sampai ketinggalan ya. Puasa hari Arafah. Kapan puasa hari Arafah untuk bulan ini? Kamis ya, karena Idul Adha hari Jumat. Berarti Kamisnya kita berpuasa. Kita berpuasa. Dan di UBK ada ya bukber. Barangkali antum berkenan, insya Allah kurang lebih bagi yang berpuasa ini, tapi ya 200 porsi kurang lebih insya Allah. Ya, ada kajiannya juga. Silakan. Demikian kata Nabi SAW, beliau mengabarkan tentang berpuasa di hari Arafah. Kata beliau, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu, rawahu Muslim. Kata Nabi, aku berharap kepada Allah. Aku berharap kepada Allah bahwasanya puasa di hari Arafah tersebut akan menghapuskan 1 tahun kesalahan atau dosa yang sebelumnya dan 1 tahun yang telah dilakukan manusia dari dosa-dosa sesudahnya. Jadi 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Tentu kita semua dalam 1 tahun itu ya, banyak sekali melakukan dosa dan kesalahan. Maka Allah menghendaki mengampuni dosa-dosa hambanya lewat amal berpuasa sunnah di hari Arafah, yakni insyaallah pada tahun ini jatuh pada hari Kamis mendatang. Akan tetapi jemaah sekalian, ini bagi yang tidak berhaji. Ya, puasa Arafah itu bagi yang tidak sedang berhaji. Lakin man kana fi Arafah hajan, akan tetapi orang-orang yang berada di Arafah yang sedang haji, fa innahu la yustahabbu lausiyam, maka mereka tidak disunnahkan berpuasa, tidak disunnahkan berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqafa bi Arafah muftiran. Nabi ketika waqaf di Arafah, beliau tidak berpuasa. Beliau tidak berpuasa. Supaya apa? Supaya dengan tidak berpuasa itu dia terbantu ya untuk bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan yakni rangkaian ibadah tersebut, baik ketika berdoa di hari Arafah atau yang lainnya dari ibadah-ibadah yang lain yang berkaitan dengan ibadah haji. Kemudian berikutnya, wa minal a'mali salihatil mustahabbah, dan di antara amal-amal yang saleh yang sangat dicintai fi hadhil ashr, di awal 10 Dzulhijjah ini, al-ijtihadu fit takbiri wat tahlili wat tahmid. Hendaklah kita bersemangat, bersungguh-sungguh ya untuk bertakbir. Takbiran. Ya, bertakbir. Bahasa kitanya takbiran. Ya, takbir wa tahlil. Ya tadi, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini bentuk sigat takbir tersebut, tahlil tersebut dan tahmid tersebut. Karena tadi berangkat dari firman Allah, yakni wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka berzikir mengingat Allah, menyebut nama Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. Yang dimaksud adalah 10 awal dari Dzulhijjah ini. Disebutkan khusus di dalam Al-Quran, berarti memiliki keutamaan ya yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain di luar hari tersebut. Kemudian dalam sebuah hadis Ibnu Ammar tadi di atas, fa'aktsiru fihinna minat tahlil, perbanyak. Jangan duduk ngelamun. Ya, isi dengan zikir. Jangan duduk
sia-sia, tapi isi bersungguh-sungguh dengan banyak bertakbir, bertahlil, bertakmid. At-takbiru min dukhulil ashri ila akhiri ayyami tasyriq. Bertakbir kepada Allah dimulai dari masuknya 10 awal Dzulhijjah, dari hari pertama ila akhiri ayyami tasyriq, sampai dengan akhir hari-hari tasyrik. Oh, dawa ya, panjang. 10 ditambah tasyrik berarti berapa hari? Pirang dina? 3. Ini syariat yang mulia, syariat yang suci. Demikian Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yakni mensyariatkan kepada hamba-hambanya dengan syariat yang mulia, yang bisa membuat hamba tersebut ketika melakukannya dia akan berbahagia, dia akan merasakan ketenangan hatinya, insyirahus sadr, lapang dadanya. Bahkan untuk menghilangkan kesedihan-kesedihan, hendaklah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah, ingatlah dengan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Berzikir kepada Allah juga mengusir syaitan. Berzikir kepada Allah juga akan menangkal sihir-sihir yang akan mencelakakan kita. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, jadi waktu bertakbir berzikir dari awal 10 Dzulhijjah sampai hari akhir dari hari tasyrik. Kemudian berikutnya wa minal a'mali shalihati fiha, dan di antara amal-amal saleh yang ada di hari-hari tersebut, at-taqarrubu ilallahi ta'ala bi dzibhil adahi yaumal id wa ayyamit tasyriq, bidhibhil adahi yaumal id wa ayyamut tasyriq. Dan di antara bertakarrub, amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut adalah bidhibhil adahi, dengan menyembelih hewan kurban. Ini amalan yang bagus, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Nahar. Tentu bagi siapa saja di antara kita yang diberikan keluasan rizki agar dia berkurban setiap tahun, ya, agar dia berkurban, menyembelih hewan kurban yaumal id, pada hari rayanya tanggal 10 Dzulhijjah, wa ayyamut tasyriq, dan hari-hari tasyriknya, yakni tanggal 11, 12, 13. Itu adalah hari-hari menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban. Kemudian di sini dikatakan fayanbaghi liman qadara 'alaiha, maka sudah sepatutnya bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban, untuk berkurban. Siapa yang diberikan kemampuan, an yahrisa 'ala fi'liha, agar dia bersungguh-sungguh, bersemangat untuk menunaikannya. Karena dengan hewan kurban itu menunjukkan bahwa dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hewan kurban tersebut dia menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dengan kurban tersebut dia menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hewan kurban tersebut berarti kita memberikan sedekah, dan itu dapat menggembirakan hati-hati kaum muslimin, dapat menggembirakan keluarga yang kurban. Karena kata Nabi, di antara amaliyah yang paling dicintai oleh Allah adalah engkau memasukkan, memberikan kegembiraan pada orang lain, pada kaum muslimin. Maka tentu dengan seseorang
diberi bagian dari daging hewan kurban, mereka akan senang, mereka akan bergembira. Apalagi yang setahun sekali baru ketemu dengan yang namanya daging sapi ataupun daging kambing. Maka ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak mampu ya tidak dituntut. Ya. Dan berkurban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sebagaimana kata jumhur ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakannya wajib. Karena berdasarkan sebuah hadis, barang siapa yang diberi kemampuan kemudian dia tidak berkorban, maka hendaklah dia menjauhkan atau meninggalkan jauh, jangan mendekati musola kami, kata Nabi SAW. Berikutnya, waman aradal udhiyata, dan barang siapa orangnya yang bermaksud berniat akan berkurban, wadakhalat alail ashru, dan sudah memasuki 10 awal Dzulhijjah, fala ya'khudhu syai'an min sya'rihi, maka orang yang dia hendak berkurban tersebut tidak boleh mencabut sesuatu dari rambut-rambutnya. Jangan dipotong rambutnya. Ya, wala adfarihi, dan juga kuku-kukunya. Ya, ketika masuk 10 Dzulhijjah. Fa in nasiya falaysa alaihi syai', akan tetapi kalau yang berkorban tersebut lupa, tiba-tiba dia bercermin ngelihat rambutnya atau kumisnya tidak beraturan, lalu dia ngambil gunting mencukurnya, ya, dia lupa, maka tidak mengapa, tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau dia menyengaja. Berikutnya, kemudian apakah yang tidak boleh mencukur kuku dan rambutnya itu termasuk keluarga yang berkurban? Tidak. Ya, keluarganya tidak termasuk. Hanya sahibul kurban saja. Orang yang berkurbannya saja, tidak termasuk keluarganya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kapan boleh mencukurnya? Setelah hewan kurbannya disembelih. Ini sebagaimana kias untuk ibadah haji, orang-orang haji ketika sudah bertahallul maka mereka mencukur rambutnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Karena sudah isya, maka kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.